Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami satu kelompok yang beranggotakan saya, Ananda Arfani, yang kedua Ahmad Royhan, Karna Sagung Pamungkas, Muhammad Zudan, Nur Isa Kurniawan, dan Saifullah Al-Ghifari akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan metode Suggestopedia. Sejarah pertumbuhan Suggestopedia. Praktik metode Suggestopedia mulai pada tahun 1975 di Bulgaria oleh sekelompok peminat bahasa di institut. Pada awalnya, pertumbuhannya Suggestopedia hanya dicobakan di negara-negara Eropa Timur seperti Soviet, Rusia, Jerman Timur, dan Hungaria. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Georgi Lozanov, seorang psikiater dan pendidikan asal Bulgaria. Dinamakan Suggestologi, yaitu untuk penerapan dari sugesti ke dalam ilmu mendidik. Suggestopedia berasal dari kata suggestologi, yaitu ilmu tentang pengaruh-pengaruh pada manusia. Metode ini juga dikenal dengan metode Lozanov atau belajar dan mengajar. Lozanov percaya bahwa otak manusia mampu memproses sejumlah banyak materi apabila diberikan kondisi yang tepat untuk belajar, diantaranya relaksasi dan pemberian kontrol dan otoritas pada guru. Selanjutnya akan disambung oleh saudara Ahmad Royhan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, saya Royhan masuk untuk poin selanjutnya, yaitu latar belakang dan tujuan. Latar belakang. Metode Suggestopedia ini berasal dari Bulgaria, yang mana metode ini pertama kali dikembangkan oleh seorang pendidik, psikoterapi, dan ahli fisika bernama George Lozanov sekitar tahun 1978. Lozanov ini percaya bahwa teknik relaksasi dan konsentrasi akan mendorong para pelajar membuka sumber bawah sadar mereka dan memperoleh serta menguasai kualitas kosakata yang lebih banyak dan juga struktur-struktur yang lebih mantap daripada yang mereka pikirkan. Terus penjelasan singkat tersebut membangkitkan rasa ingin tahu yang besar mengenai seluk-beluk metode Suggestopedia atau yang dikenal dengan metode Lozanov ini. Untuk tujuan sendiri, mengenai metode ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami atau yang juga diharapkan mampu untuk menerapkan metode ini pada praktik pembelajaran yang real di sekolah. Selanjutnya, penulis memaparkan hasil penggalian ini pada teman-teman dengan maksud agar apa yang menjadi hasil dari penggalian mengenai metode Suggestopedia ini dapat digeneralisasikan kepada teman-teman dengan harapan agar bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Next. Terima kasih, Saudara Ahmad Royhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Karna Sagung Pamungkas. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Ananda Fani. Sekarang adalah perkenalan dengan metode Suggestopedia. Suggestopedia adalah merupakan seperangkat rekomendasi pembelajaran yang diturunkan dari suggestologi yang dimaksudkan oleh Lozanov sebagai suatu ilmu pengetahuan mengenai telaah bersistem terhadap pengaruh-pengaruh yang tidak rasional atau tidak sadar, yang secara konstan ditanggapi oleh insan manusia. Metode ini mencoba untuk memanfaatkan pengaruh-pengaruh yang tidak rasional, serta mengalihkan dan mengarahkan untuk mengoptimalkan pembelajaran. Ciri-ciri Suggestopedia yang paling mencolok adalah A. Deksplorasi kelas, B. Perabot atau mebel kelas, C. Penyusunan pengaturan kelas, D. Penggunaan musik, I. Pelaku guru yang otoritatif. Next. Selanjutnya adalah pendekatan. Sugesti adalah jantung Suggestopedia. Dalam banyak hal dan bagi banyak orang, sugesti justru menyulap visi tatapan yang sangat tajam, buayan pandangan sayu dan perintah-perintah sang hipnotis yang diulang secara monoton.
Ada 6 komponen teoritis penting yang dapat dianggap sebagai tempat beroperasinya desugesti dan sugesti serta merupakan jalan masuk bagi cadangan-cadangan. A. Otoritas wibawa wewenang sesuai authority. Orang sangat mudah percaya, mengingat, dan akan sangat terpengaruh oleh informasi yang dapat dari sumber. Infantilisasi atau sifat kanak-kanakan. Otoritas juga dipergunakan untuk menyarankan suatu hubungan guru dengan siswa seperti hubungan orang tua dengan anak-anaknya sendiri. Next. C. Sumber ganda, double blindness. Sang pembelajar tidak hanya belajar dari pengaruh pengajar langsung, tetapi juga dari lingkungan tempat pengajaran itu berlangsung. Dan D. Intonasi, ritme, dan konser episode pasif. Aneka nada dan irama yang mengiringi bahan yang disajikan turut membantu menghindarkan serta menghilangkan rasa bosan dan jenuh melalui kemonotonan ulang dan mendramatisir serta memberi makna terhadap materi linguistik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Harnas Agung Pamungkas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Judan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hai. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu strategi penerapan. Untuk strategi penerapan sendiri ada 6. Yang pertama, authority. Fase rasa percaya murid pada gurunya sehingga ia merasa yakin dan percaya diri. Jika keyakinan dan kepercayaan diri tercipta, maka rasa aman akan tercipta, berani berkomunikasi. Yang kedua, ada infantilisasi. Murid seakan-akan seperti anak kecil yang menerima authority, apa saja yang diberikan oleh guru, murid mengetahui posisinya sebagai penerima, sehingga proses pembelajaran berada dalam kendali guru. Yang ketiga, dual komunikasi. Komunikasi verbal dan non-verbal berupa rangsangan semangat dari suasana ruangan dan dari kepribadian guru. Guru berusaha tampil baik di depan murid, mimik wajah yang ceria santai, sehingga komunikasi akan terjaga melalui perasaan nyaman dan percaya diri dari murid. Next. Yang keempat, intonasi. Teknik menyampaikan materi dengan berbagai intonasi sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kelima, ada ritme. Pembelajaran diiringi irama musik dan di sela-sela ada waktu berhenti sejenak untuk menarik dan mengeluarkan nafas yang disesuaikan dengan irama lagu. Misal, pembelajaran membaca siswa diminta menarik nafas selama 2 detik, menahannya selama 4 detik, dan kemudian mengembuskannya selama 2 detik. Kegiatan semacam ini mirip dengan kegiatan yoga yang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam metode ini. Yang keenam, keadaan pseudo pasif. Keadaan murid sangat rileks dan nyaman tanpa adanya beban, tetapi tidak tidur. Dan pada saat ini adalah puncak daya ingat yang kuat, berpikir menjadi kuat, atau hypernesia. Oke, saya kembalikan lagi kepada Arfanisang. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Judan. Selanjutnya akan disambung oleh Saudara Nuresa Kurniawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya masuk dalam falsafah sugestopedia. Yang pertama adalah Stefik. Melihat sugestopedia didasarkan pada A. 3 asumsi, yaitu pembelajaran melibatkan fungsi-fungsi ketidaksadaran pembelajaran di samping fungsi-fungsi kesadaran. Kemudian B. Waktu orang dapat belajar lebih cepat daripada yang biasa mereka lakukan. Kemudian bahwa pembelajaran dihalangi oleh 1. Norma-norma yang telah diajarkan masyarakat kepada kita. 2. Tidak adanya keharmonisan. 3. Kegagalan memanfaatkan segala daya akibat adanya kemalasan pada kebanyakan orang dalam kebanyakan waktu. Kemudian B. 3 strategi, yaitu menghilangkan norma-norma, kemudian menghilangkan tensi-tensi ketegangan. Yang terakhir adalah menghindari pengenalan norma-norma pembatas dan rintangan ketegangan pada tempat mereka. Next. Yang C. 3 jenis sarana, yaitu 1. Sarana psikomotorik, 2. Sarana artistik, 3. Sarana pedagogik. Kemudian D. 3 jenis kriteria, yaitu 1. Prinsip kemudahan dan keceriaan, 2. Prinsip kesatuan kesadaran dan ketidaksadaran. Yang ketiga, prinsip interaksi sugestif.
Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Nuresa Kurniawan. Selanjutnya akan disambung oleh Saudara Saifullah Al-Ghifari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selanjutnya sifat-sifat sugestopedia. A. Pembelajaran diberi kemudahan dalam lingkungan yang santai serta menyenangkan. B. Siswa dapat belajar dari yang tersaji dalam lingkungan itu, sekalipun perhatiannya tidak diarahkan ke situ. C. Apabila siswa mempercayai dan menghargai wibawa guru, maka dia akan menerima dan mengingat informasi lebih banyak. D. Sang guru hendaknya mengakui bahwa para pembelajar akan membawa beberapa hambatan psikologis ke dalam situasi pembelajaran. Dia akan berupaya mengsugesti hal tersebut. E. Mengaktifkan imajinasi para siswa akan membantu pembelajaran. F. Sang guru berupaya meningkatkan kepercayaan para siswa dan pada dirinya sendiri bahwa mereka merupakan para pembelajar yang berhasil. G. Dengan jati diri yang baru ini, perasaan aman para pembelajar kian tinggi dan membuat mereka lebih terbuka. Dialog yang dipelajari siswa merupakan bahasa yang bisa mereka gunakan segera. I. Apabila perhatian mereka terlepas dan bentuk bahasa dan terarah pada proses komunikasi, para siswa akan belajar lebih baik. J. Sang guru hendaknya mengintegrasikan sugesti-sugesti positif tak langsung ke dalam situasi pembelajaran. Selanjutnya. K. Sang guru hendaknya menyajikan dan menjelaskan tata bahasa dan kosakata, tetapi tidak memikirkan hal itu terlalu lama. L. Salah satu cara membuat makna kian jelas adalah melalui terjemahan ke dalam bahasa ibu. M. Komunikasi berlangsung pada dua sisi. Pada satu sisi pesan linguistik disajikan, pada sisi lain adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pesan linguistik itu. N. Suasana pseudo-pasif, seperti suasana ketika seorang mendengarkan konser, sangat ideal untuk menanggulangi kendala psikologis dan memperoleh keuntungan yang memuaskan bagi pengajaran. O. Pembedaan antara sadar dan setengah sadar memang paling kabur. Oleh karena itu, pembelajaran optimal dapat terjadi. P. Dramatisasi merupakan cara untuk memanfaatkan materi secara hidup dan terarah. Fantasi mengurangi kendala-kendala terhadap pembelajaran. Q. Seni murni memungkinkan sugesti-sugesti menyelusup ke dalam bawah sadar. Oleh karena itu, seni hendaknya diintegrasikan sebanyak mungkin ke dalam proses pengajaran. R. Sang guru hendaknya membantu siswa untuk menggunakan bahan sebaik mungkin. S. Musik dan gerakan memperkuat pemahaman materi linguistik. T. Dalam suasana bermain, perhatian sadar siswa tidak terpusat pada bentuk-bentuk linguistik, tetapi lebih cenderung pada pemakaian bahasa. Kesalahan memang dapat ditolerir. Penekanannya pada isi, bukan pada bentuk. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan kelebihan dan kekurangan metode Suggestopedia. Yang pertama dimulai dari kelebihan. Metode ini mempunyai kelebihan yang pertama yaitu memberikan ketenangan dan kesantaian. Kedua, menyenangkan atau menggembirakan. Ketiga, mempercepat proses pembelajaran. Yang keempat, memberikan penekanan pada perkembangan kecakapan berbahasa. Selanjutnya kelemahannya. Kelemahannya yang pertama yaitu hanya dapat digunakan bagi kelompok kecil. Yang kedua, menjengkelkan dan menggelisahkan bagi orang-orang yang tidak menyukai Haydn dan pengubah lagu klasik lainnya. Yang ketiga, biaya yang terlalu mahal. Keempat, belum ada ketentuan dan persiapan bagi tingkat menengah dan lanjutan. Selanjutnya, pemahaman membaca dan menyimak terlalu terbatas. Yang terakhir, bahan masukan secara pedagogis dipersiapkan terlalu bersifat eksklusif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.